Red Nose Foundation atau Yayasan Hidung Merah merupakan organisasi seni non-profit yang bekerja untuk membantu anak-anak kurang mampu dalam membangun mimpi. Yayasan ini didirikan pada tahun 2008 lalu oleh Dan Roberts bersama dengan teman-temannya. Di sini, anak-anak berkesempatan untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kreativitas mereka. Setiap minggunya, puluhan anak mengikuti pelatihan sirkus yang bertempat di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Keceriaan tampak pada wajah anak-anak yang sedang berlatih permainan sirkus ini. Beraneka macam permainan sirkus diajarkan di yayasan ini. Tidak hanya melatih keterampilan, manfaat dari bermain sirkus ini sendiri yakni dapat membangun kepercayaan diri dan jiwa sosial anak-anak terhadap lingkungan mereka. Manfaatnya kita dari sini kan kita bentuk dari sirkus sosial. Sebenarnya kita ingin mengajarkan mereka untuk lebih percaya diri, untuk lebih bisa bersosialisasi dengan masyarakatnya. Itu dengan cara main sirkus. Contohnya kayak orang main juggling bola ya. Mungkin untuk pertama kali mereka akan jatuh. Tapi gimana mereka mau ambil apa enggak bolanya itu buat berlatih lagi. Memotivasi mereka untuk lebih bisa percaya diri sih dengan kegiatan sirkus ini. Banyak pengalaman yang didapat anak-anak ini. Keterampilan yang diajarkan membuat anak-anak merasa senang bergabung dalam Yayasan Hidung Merah ini. Les di sini itu bisa menambah ilmu, bisa nambah pengetahuan banyak, terus bisa latihan juggling, akrobat, dan lain-lain. Keinginan keras dari anak-anak untuk berlatih, serta keceriaan yang ditunjukkan oleh anak-anak ini, membuat Yayasan Red Nose terus bertahan dan berkembang hingga saat ini. Berikut ini ada seorang sahabat saya. Dia salah satu mungkin pemrakarsa dari Red Nose Foundation, yaitu Dan Roberts. Hai Dan, apa kabar? Baik. Wah, terima kasih atas waktunya ya. Yes. Nah ini Red Nose Foundation, itu apa dan inisiatif seperti apa? Kalau Hidung Merah Red Nose Foundation ini, Yayasan Hidung Merah ini, kita yayasan untuk melindungi anak dan membantu mereka dengan perkembangan pendidikan. Jadi sebenarnya kita pakai seni, salah satunya sirkus atau block fisik, untuk mendekati mereka dan untuk mengajar mereka pembelajaran seperti percaya diri atau kerja keras atau kerja bareng pun. Setelah kita sudah mulai mendekati mereka dengan pembelajaran itu, kita bisa nambah lagi pembelajaran seperti IPA atau matematika, bahasa Inggris, supaya perkembangan pendidikannya mereka bisa terus-menerus ditingkatkan. Ditingkatkan ya. Jadi justru pendekatannya bagaimana dari kepercayaan diri, attitude dan sebagainya tentu ya. Yeah. Nah kalau ini di dalam sana kan ada seni-seninya juga tentu ya. Yes, absolutely. Nah apa yang menjadi, kan kalau misalkan di Amerika banyak orang bilang clown atau badut. Nah, positioningnya dari Yayasan Hidung Merah ini seperti apa? So, bagi saya, clown itu adalah cara kita pentas depan orang dengan apa yang kita adanya. Jadi, cara kita clown, saya belajarnya acting di kuliah, saya Theater Conservatory of Chicago. Di situnya kita belajar clown sebagai cara acting yang kita apa yang kita ada kita tampilkan di situ dan emosi kita yang nyata dengan keadaannya yang sekarang ada begitu. Oh jadi ini ya secara kekiniannya juga tetap terjaga dengan masalah-masalah yang memang ada ya. Nah itu bagaimana caranya pendekatan-pendekatan artinya tadi kan dari seni tersebut disampaikan kepada anak-anak misalnya, apakah melalui pembelajaran tadi dengan teknis-teknis dengan kurikulum tertentu atau lebih banyak dari sisi experience, improvisasi atau juga apakah ada bukunya gitu guidance-nya? Kalau
Ada, tentu ada buku, tapi kita nggak kasih bukunya ke anak-anak. Mungkin saya kasih bukunya ke gurunya sih. Oh, ke gurunya ya. Sebenarnya. Tapi yang kita sampaikan ke anak-anak, banyak kita belajar dari clown itu, kita belajar lewat permainan. Jadi ada sekitar 8 macam games yang kita ngajar ke anak-anak, dan setiap game ya we can play the game. Kita bisa main permainan itu and senang-senang aja. Tapi kita buka permainan itu dan ngajar mereka cara acting melalui game yang tersebut yang tadi itu. Clown itu nggak harus selalu bikin ketawa, bisa bikin nangis. Sebenarnya clown itu tujuan clown untuk bikin penontonnya beremosi. Mau itu ya. ketawa, mau itu menangis, terserah badut yang tersebut ya. Jadi kita kasih ke anak-anak, misalnya kemarin mereka bikin adegan tentang preman. Adegannya mereka ngomong, jadi posisinya mereka bilang kita tidak setuju banyak preman di Cilincing, gitu. Cara mereka untuk menyampaikan pesan itu lewat pertunjukan badut itu. Jadi mereka bikin sebuah adegan dijudulkan preman sampah, di mana anak-anak nggak boleh buang sampah di sini kalau nggak bayar dan segala-segala. Jadi lucu-lucu tapi ada pesan moral di sana ya. Pesannya. Dan bilang ada soal Cilincing. Betul. Kenapa tuh Cilincing? 9 tahun lalu saya balik lagi ke Indonesia setelah lulus kuliah. Saya sampainya ke Cilincing sebenarnya. Kebetulan aja saya hari pertama pulang ke Indonesia, mainnya ke Cilincing, ngajar anak-anak di situ. Terus keikat ya mungkin bisa dibilang. Ada ikatan kedekatan emosi juga di situ. Sama anak-anak. Karena saya lihat dari anak-anak ini memang saya sebelum 2008 juga gede di Jakarta, tapi saya nggak pernah lihat kemiskinan segini buruk. Sampai saya nggak percaya bahwa anak-anak yang gede di situ bisa senyum, bisa ketawa. Tapi saya kesananya mereka penuh dengan semangat, penuh dengan keinginan belajar, keinginan untuk memperbaikikan hidup mereka. Ya, jadi memperbaiki apa namanya keadaannya mereka. Itu sejauh mana artinya anak-anak Indonesia dibandingkan dengan anak-anak dari tanah kelahirannya dan dari anak-anak Amerika dalam daya tangkapnya, kecerdasannya, bisa ini nggak sih misalnya potensi-potensi yang ada di Indonesia itu seperti apa sebenarnya? Kalau aku sudah ngajar sirkus dan kita mengatakan sirkus sosial. Sudah di banyak negara, sudah sekitar 12 negara. Dan the one thing that's always the same, satu hal yang selalu sama itu bukan bahasa, bukan teknik yang kita ngajar atau keadaan yang gimnasium dan skala. Yang selalu sama itu adalah anak-anak. Itu mau itu di Afrika, mau itu di Thailand, mau di Amerika, mau di Amerika Selatan, selalu sama. Mereka cara mereka untuk belajar, cara anak untuk belajar itu sama. Semangatnya untuk belajar juga selalu sama. Jadi kalau saya lihat anak-anak Indonesia bisa menjadi apapun yang mereka inginkan, tidak dibataskan dengan baris negara atau baris bahasa atau segala. Anak Retnos pun pernah ikut berkompetisi sirkus di luar negeri, ada beberapanya pernah mewakili Indonesia 2 kali di Polandia, di Eropa. Pernah ada satu murid saya namanya Wawan, dia 2013 menjadi orang Indonesia pertama untuk ikut kompetisi sirkus internasional di Chicago, di Amerika. Chicago. Kalau dari tadi kan Cilincing ya, pernah nggak dan melakukan observasi ke daerah lain di Indonesia? Sering. Kalau dulu lebih sering, sekarang sedikit. Tapi kita pernah keliling tour di Aceh, pernah ke Merapi, pernah ke Pariaman. Biasanya setelah bencana alam, itu kita kirim tim ke sana, tim we call it Red Nose Relief. Jadi idenya setelah bencana alam pastinya yang pertama yang masuk food and shelter and obat ya. That's the first tier relief. Tapi yang second tier relief kita ke pengungsi itu anak-anak duduk manis, nggak ada kegiatan, sekolah belum dibuka. Jadi kita masuk ke situ untuk menghibur anak-anak di situasi yang itu supaya mereka bisa melepas traumanya paling nggak buat sehari atau setengah hari. Oh ya, jadi paling nggak di situ juga ada misi sosial yang jelas dan di situ kita bisa melihat bagaimana anak-anak bisa berkumpul juga karena tidak belajar, di sana juga bisa dapatkan hal yang positif dan baik tentunya. Dan jelas kami mewakili masyarakat teman-teman, terima kasih juga pada Dan yang punya kepedulian buat Indonesia.
Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang. Thank you. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Apa ya indikasi dari pemerintah Badutnya diapain? Padahal harusnya kita itu dipermudah.